Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahmatulaili dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM 8603465223. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga konsep ini sangat penting karena membantu kita memahami ilmu tidak hanya dari isi saja, tetapi juga dari cara memperoleh dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ketiganya, kita bisa melihat ilmu secara lebih lengkap dan tidak setengah-setengah. 1. Ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu dan bagaimana hakikat dari objek tersebut. Sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang dipelajari dalam ilmu ini? Ontologi tidak hanya melihat objek secara umum, tetapi juga berusaha memahami sifat atau hakikatnya. Misalnya, apakah objek itu nyata? Bisa dilihat atau hanya berupa konsep. Contoh, 1. Dalam ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Dalam ilmu fisika, yang dikaji adalah benda, energi, dan gejala alam. 3. Dalam ilmu sosial, yang dipelajari adalah perilaku manusia dalam masyarakat. Dari sini, kita bisa melihat bahwa setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Nah, ontologi membantu kita menentukan batas dan fokus dari suatu ilmu agar tidak tercampur dengan ilmu lain. Jadi, fungsi ontologi adalah untuk menjelaskan apa yang dipelajari dan memastikan bahwa objek kajian itu jelas. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu bisa dibuktikan. Sederhananya, epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana kita mendapat ilmu dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar. Dalam epistemologi, ilmu tidak boleh asal-asalan, harus ada cara yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Cara memperoleh ilmu, misalnya 1. Observasi atau pengalaman langsung. 2. Eksperimen atau percobaan. 3. Penelitian ilmiah. 4. Diskusi dan penalaran logis. Contoh, seorang siswa ingin mengetahui bagaimana tanaman tumbuh, ia menanam biji, menyiramnya setiap hari, lalu mengamati pertumbuhannya. Dari situ ia menarik kesimpulan. Proses ini termasuk epistemologi karena menggunakan cara ilmiah. Selain itu, epistemologi juga membahas tentang kebenaran ilmu, misalnya, apakah hasilnya bisa dibuktikan, apakah bisa diulang oleh orang lain, apakah masuk akal. Jadi, fungsi epistemologi adalah memastikan bahwa ilmu diperoleh dengan cara yang benar dan hasilnya dapat dipercaya. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan dari ilmu, serta etika dalam pengalamannya. Sederhananya, aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan, dan apakah penggunaannya baik atau tidak. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus bermanfaat dan digunakan dengan bijak. Contoh, 1. Ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. 2. Ilmu teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. 3. Ilmu pendidikan digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, aksiologi juga mengingatkan bahwa ilmu bisa disalahgunakan jika tidak ada nilai dan etika. Misalnya, teknologi bisa digunakan untuk hal negatif jika tidak dikendalikan. Jadi, fungsi aksiologi adalah memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan dan manfaat bagi manusia. 4. Keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam memahami ilmu. Hubungannya bisa dijelaskan seperti ini. Ontologi sama dengan menentukan apa yang dipelajari. 2. Epistemologi sama dengan menentukan bagaimana cara mempelajarinya. 3. Aksiologi sama dengan menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Kalau salah satu tidak ada, maka pemahaman ilmu jadi tidak lengkap. Contoh sederhana, saat kita belajar tentang tumbuhan,
Ontologi, tumbuhan sebagai objek yang dipelajari. Epistemologi, cara belajar melalui pengamatan dan percobaan. Aksiologi, ilmu itu digunakan untuk pertanian atau menjaga lingkungan. Bisa juga diibaratkan ontologi sama dengan bahan, epistemologi sama dengan cara mengolah, aksiologi sama dengan hasil dan manfaat. Jadi, ketiganya bekerja sama untuk membentuk dasar ilmu yang lengkap, benar, dan bermanfaat. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 dasar penting dalam filsafat ilmu. Ontologi menjelaskan apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu digunakan. Dengan memahami ketiganya, kita tidak hanya belajar ilmu secara teori, tetapi juga bisa menggunakannya secara tepat dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang saya terapkan materi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.